Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah di hari-hari kita. Mudah-mudahan Allah menerima dan melipat gandakan semua amal yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini judul kajian kita sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia adalah tentang penghalang terkabulnya doa atau mawani'u ijabati doa. Suatu ketika ada salah seorang tabi'in yang begitu warok, yang sangat mulia. Beliau adalah bernama Ibrahim ibnu Adham. Beliau lahir di Mekah pada tahun 100 Hijriah dan meninggal tahun 162 Hijriah. Beliau berjalan di salah satu pasar di kota Basrah dan orang-orang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa nahnu nad'ullaha wa la yastajibu lana." Orang-orang bertanya kepada Ibrahim ibnu Adham ini, "Wahai Abu Ishaq." Abu Ishaq adalah kunyah, nama panggilan untuk Ibrahim ibnu Adham. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Bisa kita buka surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan kalian. Wa nahnu nad'ullah, kita semua sudah berdoa kepada Allah, wahai Abu Ishaq. Wala yastajibu lana, tetapi Allah tidak mengabulkan kepada kami. Faqal, maka Ibrahim ibnu Adham menjawab, inna qulubakum matat bi asyrati asya. Sesungguhnya hati-hati kalian telah mati oleh sebab 10 hal. Hati kalian telah menjadi mati, tertutup oleh 10 hal. Apa saja 10 hal ini dijelaskan satu persatu oleh beliau. Araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Yang kedua kata beliau, wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya. Wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian mengklaim, mengaku cinta kepada nabi kalian, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Wa qultum inna syaitana lakum adu wa wafaqtumuh. Kalian mengatakan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, tetapi saat yang sama kalian mengikutinya, menyetujuinya. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang rindu kepada surga, tetapi kalian tidak beramal untuk bisa mengantarkan kepada surga. Wa qultum
innakum takhafunan nar walam tahrabu minha. Kalian mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang takut kepada neraka, tetapi kalian tidak menjauh dari neraka ini. Wa qultum innal mauta haqqun walam tasta'itu bih. Kalian mengatakan bahwa mati itu adalah sebuah hal yang hak, yang benar, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Washtaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mengoreksi aib orang-orang lain dan kalian meninggalkan aib kalian sendiri. Wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah tetapi kalian tidak menunaikan syukurnya. Wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang mati di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil ibrah, pelajaran dari mereka. Fa kaifa yustajabu lakum. Maka bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kalian? Jamaah sekalian, ini sebuah peringatan bagi kita. Rasa-rasanya 10 hal tersebut ada ya pada diri kita, kira-kira. Yang pertama, kata Ibrahim ibn Adham, araftumullah walam tu'addu haqqah. Kalian mengenal Allah, memiliki ma'rifatullah, ini masih lumayan. Ada sebagian kita masih belum kenal kepada Allah, belum mengetahui siapa Allah, apa yang terkait dengan tauhidullah, sifat-sifat Allah yang harus dipenuhi, yang harus kita tunaikan apa. Sebagian belum mengenal. Sebagian kita mengenal Allah walam tu'addu haqqahu, tetapi kalian atau kita semua tidak menunaikan hak Allah. Sama sekalian, apa hak Allah itu? Suatu ketika Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang senior, pernah dibonceng di atas himar bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Faqala Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala amma haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa amma haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan hak Allah kepada hamba dan hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini sebagai wujud adab tawadhu dari Mu'ad, karena memang belum tahu maka beliau mengembalikan jawabannya kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun SAW bertanya kepada Mu'ad bukan untuk apa-apa, tapi ini istifham, tujuannya untuk dialog agar membangkitkan perhatian Mu'ad tentang materi yang akan disampaikan itu. Jawaban dari Rasulullah SAW adalah haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas manusia adalah supaya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah tanpa syirik. Sedangkan hak manusia atas Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi. Allah tidak
nyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Jadi ini jamaah sekalian, hak Allah yang harus kita tunaikan adalah ibadah dengan totalitas kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga kalau kita membaca Al-Fatihah, ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mendahulukan kewajiban daripada hak. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah adalah kewajiban kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita mendapat pertolongan Allah itu adalah hak kita setelah kita beribadah. Setelah kita menunaikan kewajiban, maka kita mendapat hak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Jadi pada poin pertama ini jamaah sekalian, masih banyak di antara kita yang belum menunaikan hak Allah ini dengan sepenuhnya. Ada diklasifikasikan lagi, ada hakul uluhiyah, ada hakul rububiyah, dan sebagainya. Hak yang terkait dengan masalah uluhiyatullah dan hak yang terkait dengan rububiyatullah. Masih banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah, tetapi pada saat yang sama karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita, sehingga berbuat syirik. Sehingga Allah memberikan peringatan kepada kita di surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah sebagian besar orang-orang itu mengaku iman kepada Allah, tetapi saat yang sama mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan tanpa mereka sadari. Saat ini ngetren ya, yang namanya akik. Ya, akik ini bukan hanya aksesoris, tetapi sejak dulu akik ini difungsikan oleh beberapa orang untuk menjadikan atau untuk dijadikan sebagai penenang, atau bahasa kasarnya jimat ya. Dengan memakai akik itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Dan ini bukan hanya orang awam, orang-orang yang memiliki level posisi yang tinggi. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang pejabat PLT wali kota besar di Jawa Timur ini yang saat dilantik memakai akik, safir atau apa namanya. Ketika ditanya wartawan, kenapa Pak? Ya, untuk menyesuaikan dengan busana saya yang serba biru, terus supaya saya tenang. Nah, tenang. Nah, ini hati-hati dengan kata-kata itu ya. Karena salah satu makna uluhiyah aliha ya'lahu ya, dalam bahasa di kamus lisanul Arab ya, kata-kata aliha ya'lahu itu memiliki 4 makna. Yang pertama istajara bihi, sesuatu yang orang itu minta atau memohon perlindungan kepadanya. Kemudian sakana ilaihi, sesuatu yang kita tentram kepada sesuatu ini. Wuli'a bihi, gandrung dengan sesuatu itu. Dan ishtaqa ilaihi, rindu kepada sesuatu itu. Jadi bukan berarti yang namanya ibadah itu sujud rukuk kepada Allah. Kalau itu ibadah tauhid yang sesungguhnya, dan bukan kebalikannya, bukan berarti mengibadahi makhluk itu tunduk sujud kepada makhluk selain Allah. Tetapi ada bentuk-bentuk lain, syirik-syirik lain yang perlu kita waspadai, yang harusnya ketundukan, ketaatan, loyalitas sepenuhnya itu mutlak milik Allah, tetapi kadang-kadang tanpa disadari ada di antara kita yang masih menduakan Allah dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kalian mengenal Allah tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Yang kedua adalah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya. Membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan biasa. Alhamdulillah kalau terpenuhi hak dan sifat atau dengan tajwid
membacanya alhamdulillah, tapi kalau membacanya dengan belum sempurna ya perlu untuk disempurnakan. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isi Al-Quranul Karim, hanya membaca sebatas dohir, sebatas huruf-huruf saja, tetapi isinya tidak ditunaikan. Yang terkait dengan larangan diabaikan, yang terkait dengan perintah juga diabaikan. Ini masih banyak di antara kaum muslimin yang parsial dalam mengambil hukum Al-Quran, yang cocok, yang terkait dengan keinginan kita dilaksanakan, yang tidak terkait atau yang tidak kita sukai kita tinggalkan. Ketika Allah telah membagi warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, misalnya Allah membagi warisan untuk laki-laki itu 2 kali lipat bagian dari perempuan misalnya dalam hal waris ya. Tetapi logika kita main, ini biasanya akal yang didahulukan karena kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, anak-anaknya kita sama, maka dibagi sama antara yang laki-laki dan perempuan dalam hal waris ya. Sekali lagi dalam hal waris, bukan dalam hal hibah atau yang lainnya. Berarti ini menyalahi apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu. Dan kalau kita kupas, banyak hal-hal yang belum terpenuhi, yang belum sesuai dengan yang kita baca dalam Al-Quranul Karim. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Yang ketiga, wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian mengklaim, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian tinggalkan sunnahnya, lebih menyukai sesuatu yang menyelisih sunnah. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan informasi atau statement dari salah seorang pemimpin ormas terbesar di Indonesia ya, yang melecehkan sunnah, melecehkan jenggot. Insya Allah sudah tahu semua ya. Ini sekelas ulama, alim, profesor, doktor, tetapi barangkali karena pesanan-pesanan informasi tertentu dari sponsornya sehingga disampaikan itu kepada umat sehingga dibingungkan. Kalau orang yang paham bisa membedakan yang benar dan yang salah, tidak masalah, tetapi masih banyak orang awam dari kaum muslimin sehingga menjadi bingung dengan statement itu. Tapi sudah ada counter dari beberapa ulama yang lain ya. Namun ini seharusnya tidak berhenti sampai di situ, harus betul-betul diklarifikasi. Bahkan yang bersangkutan pula bisa dilacak nanti, diteliti atau dicari, ada rekaman videonya pada saat ceramah di Stadion Kanjuruhan Malang ya, yang bersangkutan malah mengolok-olok malaikat mungkar nakir. Katanya malaikat mungkar nakir sampai saat ini tidak sempat menanyai Gus Dur almarhum. Sudah mendengar ya? Kenapa? Karena dalam hadisnya kalau mayit itu ditinggal oleh yang mengantarkan, kuburan sepi, baru malaikatnya datang menanyakan man rabbuka man nabiyuka. Lah ini yang mengunjungi Gus Dur ini nggak sepi-sepi, sehingga malaikat mungkar nakir antri, ya, antri untuk bertanya kepada Gus Dur ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini hal-hal yang perlu kita waspadai, ya. Pemikiran-pemikiran yang ya membahayakan bagi kita semua. Ya. Wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Banyak hal yang menyelisih sunnah. Kalau masih khilafiyah antara yang sunnah, yang mubah ya, antara hadisnya ini dan itu yang masih khilafiyah tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau memang jelas-jelas antara sunnah dan bid'ah misalnya, ini hal-hal yang perlu untuk kita waspadai bersama. Kita mengaku, mengklaim cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi meninggalkan sunnahnya.
Ya, salah satu contohnya misalnya ya, ada sebagian besar masjid di Indonesia yang menata shaf barisan perempuan sejajar dengan laki-laki ya, di masjid kebanyakannya itu. Padahal menurut aturan bahwa afdhalus sufuf lirijal awwaluha, shaf yang terdepan untuk laki-laki yang paling utama, wa afdhalus sufuf linnisa akhiruha, dan shaf yang paling bagus untuk wanita yang paling belakang. Nah, kalau ditata kanan kiri ini tidak bisa, tidak pasti sejajar antara laki-laki dan perempuan ini. Ini salah satu contoh saja, dan masih banyak dalam bidang ibadah muamalah yang tidak sesuai dengan sunnah, padahal kita mengklaim mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah wa qultum inna syaitana lakum adu wa wafaqtumu, kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh bagi kalian, tetapi kalian menyetujuinya, mengikuti langkah-langkahnya. Dalam surat Fatir ayat 6 Allah katakan inna syaitana kana lakum adu fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Kemudian kalau kita buka-buka dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, Allah taala berfirman, qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku sampai hari kiamat nanti, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti aku akan sesatkan manusia itu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, kemudian engkau menemukan mereka sebagian besar menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah upaya dari syaitan untuk menyesatkan kita, untuk mengaburkan kita kepada Islam ini. Beberapa ulama menafsirkan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, bagaimana syaitan mendatangi dari arah depan, maksudnya apa? Kata Hasan Al-Basri adalah syaitan akan menjadikan orang itu takut dengan akhiratnya. Maksudnya adalah dia melupakan, ya, bukan takut, tapi dia melupakan akan akhiratnya. Kemudian yang dimaksud syaitan mendatangi dari belakang, kata Ibnu Abbas adalah syaitan itu akan menjadikan, akan merayu orang untuk hubbud dunia. Dan yang dimaksud syaitan mendatangi dari arah kanan adalah syaitan ini menjadikan dia disamarkan dalam urusan agamanya tadi karena syubhat yang banyak tadi. Dan yang dimaksud syaitan datang dari arah kiri adalah syaitan akan menjadikan atau akan membisikkan manusia untuk melakukan kemaksiatan atau kejelekan-kejelekannya itu. Ini upaya syaitan yang luar biasa ya. Berikutnya sama sekalian, yang kelima, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah walam ta'malu laha, kalian mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang rindu kepada surga tetapi tidak beramal untuk surga, mengaku ingin masuk surga tetapi tidak melaksanakan amal-amal yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Padahal rahmat Allah turun kepada kita itu karena amal kita. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kita masuk surga juga karena amal kita, yang dengan itulah rahmat Allah turun kepada kita. Dan pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu masing-masing juga dimasuki oleh kita berdasarkan amal spesialis kita yang kita lakukan di dunia ini. Jadi masih banyak di antara kita yang melupakan amal-amal tersebut. Kita mengklaim
ingin masuk surga tetapi tidak melaksanakan amal-amal yang bisa mengantarkan kepada surga. Yang keenam, wa qultum innakum takhafunan nar wa lam tahrabu minha. Kalian mengatakan kami ini orang-orang yang takut dengan neraka, tetapi kalian tidak berupaya untuk lari dari neraka, bahkan melaksanakan amal-amal yang bisa mengantarkan ke neraka ini. Naudzubillah. Kita mengklaim takut kepada neraka, tetapi masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Rojak kita berlebihan dan tidak pada tempatnya. Rasa optimis kita tidak pada tempatnya. Mungkin rasa optimis kita, Allah Maha Penerima Taubat, Allah akan mengampuni saya dan seterusnya, sehingga kita kadang-kadang lupa dengan peringatan-peringatan Allah dan kita terjang semua larangannya itu. Kita mengklaim takut kepada neraka, tetapi kita laksanakan amal yang mengantarkan kita kepada neraka itu. Yang ketujuh adalah wa qultum innal mauta haqqun. Kalian mengatakan mati itu adalah sesuatu hal yang benar, tetapi walam tasta'idu bih, kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Apa yang dia lakukan, dia berpikir apakah ini menjadi investasi akhirat, menjadi tabungan di akhirat untuk bisa membahagiakan di alam barzakh, di alam akhirat, ataukah bukan. Kita mengklaim, mengatakan mati itu adalah sebuah hal yang hak, yang benar, yang pasti terjadi siapapun kita, tetapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak berupaya untuk mengislamkan seluruh sisi kehidupan kita, sehingga sewaktu-waktu ketika Allah memanggil kita dalam keadaan yang baik. Tidak begitu, tetapi sebaliknya, kita masih merasa sehat, merasa masih muda, merasa masih kuat, sehingga tidak mempersiapkan diri untuk kematian dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, wastaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk dengan aib orang lain, tetapi melupakan aib diri kalian sendiri. Pepatah kita mengatakan kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kita sibuk untuk memikirkan aib orang lain, kekurangannya, kelemahannya, sisi negatifnya, padahal diri kita masih banyak sekali yang perlu untuk kita koreksi, yang perlu untuk kita luruskan. Ketika kita sibuk untuk mengoreksi diri, insya Allah tidak sempat untuk mengoreksi diri orang lain. Tetapi kalau sebaliknya, kita sibuk mengoreksi orang lain, maka kita lupa kepada diri kita sendiri. Yang kesembilan, wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukroha. Kalian telah memakan nikmat-nikmat Allah, tetapi kalian tidak menunaikan syukurnya, lupa dengan syukur kepada nikmat-nikmat itu. Kita merasa bahwa nikmat itu hanya berupa sisi fisik saja, sisi finansial saja misalnya, sisi rezeki saja, tetapi ada sisi nikmat lain yang kita tidak mensyukurinya. Nikmat sehat, nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Dulu pernah diceritakan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang masing-masing dalam ujian ini ada salah satunya yang tidak bisa melihat, kemudian ada yang diuji dengan sakit tidak tumbuh rambutnya, ada yang diuji dengan sakit di kulitnya. Maka suatu saat Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mendatangi masing-masing di antara 3 orang ini dan
Akhirnya malaikat ini berdoa kepada Allah, yang akhirnya intinya ketika orang ini sembuh dan masing-masing diberikan rezeki oleh Allah. Yang satu diberi unta yang banyak, yang dua diberi sapi yang banyak, yang nomor tiga diberi kambing yang banyak. Dan beberapa waktu kemudian mereka bertiga ini diuji ulang oleh Allah. Kembali didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai orang miskin, pengemis, minta bagian harta yang dititipkan kepada masing-masing orang ini. Minta salah satu unta saja, tetapi nggak dikasih. Akhirnya Allah kembalikan orang ini kepada kefakirannya dan kepada rasa sakitnya dulu. Yang kedua, sama didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai orang miskin, meminta satu ekor sapi tapi nggak dikasih. Akhirnya dikembalikan kondisinya ke yang semula. Dan yang ketiga juga sama. Maka Allah mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka orang-orang itu mengetahui nikmat Allah tetapi mereka tidak mensyukurinya. Tidak mensyukuri nikmat ini salah satu hal yang bisa menjadikan diambilnya atau dicabutnya nikmat-nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang 10 adalah wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang yang mati, kita takziah, kemudian kita antarkan mereka ke kuburannya, tetapi tidak ada terbersit rasa ketakutan dalam diri kita bahwasanya satu saat kita akan dilakukan seperti itu. Kita akan dikuburkan dan kita akan ditinggalkan oleh sanak kerabat kita di kuburan tersebut. Ini biasanya pada saat hati kita sedang keras, ya, hati kita atau keimanan kita sedang turun, maka kita mengantarkan orang yang mati itu tidak ada terbersit rasa takut. Tetapi kalau iman kita sedang memuncak, iman kita sedang kuat, insya Allah kita akan mengambil ibrah, bahkan kita bisa menangis pada saat mengantarkan orang-orang yang dikuburkan itu. Nah, yang ke-10 ini banyak di antara kita yang menguburkan orang-orang yang meninggal tetapi tidak mengambil ibrah dari mereka. Banyak di antara mereka yang meninggalnya karena sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka yang su'ul khotimah misalnya, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Maka di akhir penjelasan itu Ibrahim bin Adham mengatakan fakaifa yustajabu lakum, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doa kalian. Jemaah sekalian, ini 10 hal, 10 poin yang bisa kita evaluasi ya dalam diri kita. Apakah poin pertama masih ada dalam diri kita, kedua, ketiga dan seterusnya itu bisa kita evaluasi dengan objektif dalam diri kita. Tapi satu hal yang perlu untuk kita pahami bersama adalah bahwa istijabahnya doa kita, terkabulnya doa kita dengan segera, ataupun lambatnya doa kita dengan segera, ini belum tentu menunjukkan bahwasanya Allah pada saat itu betul-betul menginginkan. Artinya belum tentu misalnya ketika orang langsung dikabulkan doanya terus Allah baik dan cinta kepada dia, atau kebalikannya belum tentu ketika Allah mengakhirkan doa orang tersebut dan baru sekian lama dikabulkan, atau barangkali tidak dikabulkan, belum tentu Allah benci kepada orang ini. Artinya semua dikembalikan kepada kondisi objektif kita masing-masing. Ada kadang-kadang seseorang itu berdoa, memohon, sudah berikhtiar dengan seupaya mungkin, dengan maksimal mungkin, tapi belum dikabulkan saat itu dan baru ditunda sekian waktu yang akan datang, dengan kesabaran orang ini. Ustadz Yusuf Mansur itu pernah bercerita, cerita nyata gitu ya. Dia punya teman yang ingin menyekolahkan, mengkuliahkan putranya itu ke kampus ternama, karena menginginkan anaknya ini sebagai ahli tambang gitu. Nah, kalau kampus yang spesialis di bidang ahli tambang ya ITB atau ITS begitu. Jadi dia sangat ingin mengkuliahkan putranya ini untuk masuk ITB atau ITS. Ya jual motornya, dia kursuskan, ikut les-les yang masuk perguruan tinggi itu, dia sedekahkan, kemudian dia ibadah dengan maksimal, ya semaksimal mungkin.
dia pakai jalur yang resmi, yang pakai undangan itu, atau pakai ujian itu, atau pakai mandiri. Ternyata jamaah sekalian, takdir Allah kepada anak ini tidak masuk. Semua pilihan yang diikhtiari oleh orang tua ini kepada anaknya nggak masuk. Kampus-kampus ternama itu nggak bisa dimasuki, baik itu lewat undangan, lewat ujian SBMPI, PTN, ataupun lewat mandiri, itu nggak masuk semuanya. Terus akhirnya apa? Si anak ini dia berprofesi sebagai supir pribadi, seorang bos, yaitu juragan besi dari Jawa Timur. Nah, jadi dia mengantarkan bosnya ini kemana-mana. Dia mengetahui tempat-tempat mana besi yang baik, mana yang buruk, mana yang bagaimana, bisnis itu bagaimana. Dia antarkan bosnya itu selama 2 tahun berturut-turut. Dia terus sabar menunaikan profesi itu. Setelah 2 tahun, si bosnya ini simpatik dengan si anak ini, karena kebetulan si bosnya ini nggak punya anak. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, gimana kalau kita serahkan bisnis ini agar dia dikelola oleh si anak ini, dan kita hanya menikmati hasilnya. Istrinya setuju, oke. Akhirnya diserahkan perusahaan itu, dia menjadi direktur utamanya, direktur utama perusahaan, ya mungkin perusahaan besi tua lah ya. Nah, waktu pun berlalu, ya, akhirnya apa? Dia sukses di situ, terus dia membuka lowongan pekerjaan. Nah, dia buka lowongan pekerjaan. Beberapa orang yang melamar itu adalah teman seangkatan dia dulu yang lulusan ITB, lulusan ITS, yang seleting dengan dia. Dia baca kurikulum vitae-nya, dia telah dengan baik, terus dia mencermati, dan dia tertegun bahwasanya inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di saat teman-temannya itu masih membutuhkan pekerjaan, di saat yang sama dia sudah menikmati hasilnya, sudah menjadi bos, ya, sudah menjadi pengusaha yang sukses. Nah, jamaah sekalian, hikmahnya apa? Ya, bahwasanya itu tadi ya. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa tertentu yang kita inginkan, yang kita berobsesi untuk itu, ya, kemudian belum tercapai pada saat itu, mungkin adalah itu tertunda. Pada saat kapan itu Allah alam, Allah yang maha tahu. Kewajiban kita hanya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah, yang diberikan Allah saat ini, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik dengan kondisi kita saat ini. Dan apa yang dihindarkan, yang belum dikabulkan, itu juga yang terbaik, dan itu akan diberikan pada saat-saat yang dibutuhkan. Jadi yang penting goalnya itu apa, bagaimana upaya mencapainya, ini urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa apa yang telah kita lakukan ini sesuai dengan yang dianjurkan Allah dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kita terus menerus berikhtiar, kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang kita dapatkan inilah yang terbaik untuk kita, dan yang terbaik ini hanya Allah yang maha tahu. Dan insya Allah kalau kita amati, coba kita renungkan dalam setiap kita semua, ya, insya Allah akan menemukan hikmah-hikmah itu, akan menemukan apa yang ada di balik semua yang ditakdirkan Allah kepada kita. Sehingga jamaah sekalian, inilah dalam hal doa ini menjadi rahasia bagi Allah Ta'ala. Kita upaya sebagai manusia ini ikhtiar, ya. Kalau Ibnul Qayyim menggambarkan antara doa, ya, antara doa dan terkabulnya itu adalah ibarat orang tukang yang memotong kayu. Jadi doa itu adalah ibarat senjatanya, kapak atau yang lainnya. Kemudian orang yang berdoa itu adalah ibarat tukangnya, sedangkan kayu yang mau dipotong itu adalah ibarat permintaan kita. Ini harus seimbang, ya. Jadi terkabulnya atau tidak itu, ya, ketiganya ini harus seimbang. Kalau kita ingin terkabul doa kita, maka kita evaluasi senjata yang kita pakai itu kira-kira sudah tajam ataukah belum. Doa kita yang kita lantunkan ma'thur ataukah bukan, ya. Doa yang baik atau tidak, ya, ini kita evaluasi.
Kemudian kita sendiri sebagai orang yang berdoa seperti tukangnya itu, layak atau belum dikabulkan oleh Allah? Bagaimana ibadah kita? Ibarat tukang tersebut tenaganya kuat atau tidak? Dan juga tidak kalah pentingnya yang kita doakan itu apa? Ya, pohon yang mau kita potong itu apakah besar? Ya, kalau memotong pohon yang besar kita pakai pisau ya nggak akan terpotong-potong. Jadi harus relevan antara apa yang kita minta dengan kekuatan kita, dengan senjata yang mau kita pakai itu. Ini relevan ya, harus kita kaitkan semuanya. Dan masing-masing di antara doa dan bala ini juga harus ada keseimbangan. Kalau doa itu lebih kuat, balanya lebih lemah, maka doanya terkabul. Kalau balanya lebih kuat, kemudian doanya lebih lemah, maka balanya yang kuat atau yang menang. Kalau seimbang, maka seimbang. Ini penjelasan-penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang sangat bermanfaat bagi kita, yang sekali lagi inilah doa silahul mukmin. Dalam hadis kan dikatakan doa itu adalah senjatanya kaum mukminin. Ya, kita memohon kepada Allah itu adalah sebagai bentuk ketundukan kita, keyakinan kita Allah Maha Pemberi. Dan kalau kita tidak memohon, justru Allah marah kepada kita karena kita sombong, ya. Kita takabur, merasa diri kita mampu sehingga melupakan Allah Ta'ala. Dan inilah perbedaan antara Allah dan makhluknya. Kalau makhluk sering diminta, sering kesel, ya, tambah kesel, bolak-balik minta, ya, kepada tetangga atau kepada keluarga, ya. Itu semakin sering diminta, dia semakin tidak suka. Tapi kalau Allah, semakin kita minta, maka semakin Allah cinta kepada kita. Dan kebalikannya, kalau kita tidak memohon, maka justru Allah tidak suka kepada kita, ya, karena dianggap kita yang takabur, yang sombong dengan kemampuan diri kita masing-masing itu. Inilah jamaah sekalian, ya, peringatan bagi kita, penghalang-penghalang doa, ya, mudah-mudahan kita apa yang kita doakan, ya, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita semua, ya, insya Allah dengan doa-doa kita di waktu yang mustajab, ya, di waktu yang tepat, dan kita melaksanakan dengan ikhlas, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kita tidak terburu-buru, ya, kita tidak berputus asa, istiqjal, ya, kita menginginkan bersegera, ya, ini juga menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan semua, kebaikan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan terus menerus dalam ketaatan dan terus tunduk patuh pada Allah sampai Allah mencabut ajal kita masing-masing dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.